Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Saat Perang Badar, pasukan Islam menghadapi pasukan kafir Quraisy yang jumlahnya 3 kali lipat lebih besar. Mereka para prajurit yang mahir dan berpengalaman dalam berperang dan memiliki persenjataan yang lengkap. Mereka maju menuju medan perang dengan tekad untuk menghapus nama Islam. Sementara itu, pasukan Islam jumlahnya sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah pasukan musuh. Sebagian besar dari mereka tidak berpengalaman dalam menghadapi pertempuran, sementara itu persenjataan mereka tidak lengkap, seadanya saja. Namun kecintaan kepada tauhid dan kenabian telah menjadikan mereka pasukan yang tangguh. Keimanan kepada Allah Ta'ala dan Rasul-Nya merupakan kekuatan yang menjadikan mereka berani dan sanggup menghadapi pasukan kafir Quraisy yang buas itu. Mereka tengah menampilkan teladan pengkhidmatan agama di medan perang yang tidak kita temukan bandingannya. Setiap orang berlomba-lomba satu sama lain untuk berderap maju, sangat berhasrat untuk mempersembahkan jiwanya di jalan Allah. Para sahabat baik kaum Ansar maupun Muhajirin telah memporak-porandakan barisan musuh. 313 pasukan Islam kebanyakan tidak punya pengalaman dan tidak pandai berperang, dan hampir semuanya tanpa perlengkapan yang cukup menghadapi kekuatan yang 3 kali lipat dan semuanya prajurit yang berpengalaman. Namun, ternyata dalam pertempuran itu banyak pemimpin Mekah terkemuka yang menemui ajal mereka, sesuai dengan apa yang dikabar gaibkan oleh Nabi Yesaya. Habislah segala kemuliaan kedar. Bala tentara Mekah melarikan diri pontang-panting dalam keadaan kacau balau, meninggalkan mereka yang tewas dan beberapa yang tertawan. Di antara tawanan-tawanan itu terdapat paman Rasulullah SAW sendiri, yaitu Abbas, yang biasanya melindungi Rasulullah SAW di masa beliau tinggal di Mekah. Abbas terpaksa ikut serta dengan kaum Mekah dan memerangi Rasulullah SAW. Tawanan lain bernama Abu As, menantu Rasulullah SAW. Di antara mereka yang tewas terdapat Abu Jahal, panglima tertinggi Laskar Mekah, dan menurut segala riwayat merupakan musuh Islam yang terbesar. Gejolak ketulusan kaum Ansar sedemikian rupa menakjubkan, salah satunya diceritakan oleh sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ia mengatakan, "Ketika peperangan dimulai, aku melihat ke kiri dan ke kanan, namun apa yang aku lihat? Hanya ada 2 pemuda Ansar berdiri di sebelah kanan dan kiriku. Setelah melihat mereka, semangatku menjadi sedikit menurun. Sebabnya, dalam peperangan seperti itu sangat bergantung pada kawan yang ada di sebelah kanan dan kiri. Yang dapat bertempur dengan baik adalah mereka yang sisinya terlindungi." Namun, Abdurrahman bin Auf mengatakan, "Ketika aku berpikir seperti itu, salah seorang dari keduanya bertanya kepadaku dengan suara pelan, seolah-olah mereka ingin menyembunyikannya satu sama lain, ingin supaya yang lainnya tidak mengetahui. Ia bertanya, 'Wahai paman, yang manakah Abu Jahal yang selalu menyakiti Rasul di Mekah? Aku telah berjanji kepada Allah untuk membunuhnya atau terbunuh dalam usaha membunuhnya.' Belum saja aku menjawabnya, dari arah yang lain anak kedua bertanya hal yang sama dengan suara pelan. Melihat keberanian mereka, aku sangat terheran dibuatnya, karena Abu Jahal adalah pemimpin laskar. Di sekelilingnya dijaga oleh pasukan yang berpengalaman. Lalu aku tunjuk dengan tanganku, aku katakan, 'Itu Abu Jahal.' Baru saja aku mengisyaratkan, kedua anak itu langsung melesat seperti burung elang yang menembus barisan musuh, lalu sampailah di sana. Kemudian melancarkan serangan dengan hebatnya, sehingga Abu Jahal dan kawan-kawannya terkejut menyaksikannya. Abu Jahal berhasil ditumbangkannya. Ikrimah, putra Abu Jahal, ada bersama ayahnya saat itu. Dia tidak dapat menyelamatkan ayahnya, namun ia menembaskan pedangnya dari belakang kepada Muaz, sehingga membuat lengan kiri Muaz putus dan terkulai. Muaz mengejar Ikrimah, namun Ikrimah lolos. Karena tangan putus, lunglai dapat mengganggu pergerakannya, sehingga Muaz menariknya dengan keras, yang membuat tangan itu terpisah dari tubuhnya. Kemudian bertempur lagi. Tekad yang menyala-nyala kedua pemuda itu dapat kita mengerti betapa mendalamnya sakit hati dan marah para pengikut Rasulullah SAW, disebabkan oleh tindakan aniaya lagi kejam yang diderita mereka dan Rasulullah SAW sampai saat itu. Kita hanya membacanya dalam sejarah, tetapi hati kita pun sangat terenyuh. Para penduduk Madinah mendengar tentang kekejaman itu dari saksi-saksi mata. Perasaan mereka dapat kita bayangkan. Mereka mendengar tentang segala kekejaman kaum Mekah di satu pihak dan tentang kesabaran Rasulullah SAW di pihak lain. Tidak mengherankan jika tekad mereka bulat untuk mengadakan pembalasan terhadap kejahatan mereka kepada Rasulullah SAW dan kaum muslimin ketika di Mekah. Mereka hanya menunggu kesempatan untuk menyatakan kepada penganiaya mereka dari Mekah bahwa jika kaum muslimin tidak mengadakan pembalasan, hal itu bukan disebabkan oleh kelemahan mereka, tetapi oleh karena mereka belum mendapat izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah pertempuran usai yang dimenangkan oleh pasukan Islam, kedua pemuda itu menghadap kepada Rasulullah SAW dan mengabarkan kepada beliau. Rasul bertanya, "Siapa di antara kamu berdua yang membunuh Abu Jahal?"
Keduanya sama-sama mengatakan, "Saya telah membunuhnya." Rasul bertanya, "Apakah kalian sudah menyeka dan membersihkan pedang kalian?" Mereka menjawab, "Belum." Setelah melihat kedua pedang mereka, Rasul bersabda, "Kalian berdualah yang telah membunuh Abu Jahal." Namun demikian, Rasulullah SAW memutuskan Mu'az bin Amru bin Jamuh mendapat bagian harta ghanimahnya. Kemungkinan nama kedua pemuda penyerang Abu Jahal itu namanya Mu'az bin Afra dan Mu'az bin Amru bin Jamuh. Di dalam beberapa riwayat dikatakan bahwa kedua anak Afra, yakni Muawiz dan Mu'azlah yang telah membuat Abu Jahal sekarat. Setelah itu, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an memenggal kepala Abu Jahal. Imam Ibnu Hajar mengemukakan kemungkinan bahwa setelah Mu'az bin Amru bin Jamuh dan Mu'az bin Afra, Muawiz bin Afra pun ikut menyerangnya juga. Sejarawan Ibnu Hisham meriwayatkan dari Alamah Ibnu Ishaq bahwa Mu'az bin Amru bin Jamuh memotong kaki Abu Jahal sehingga membuatnya terjatuh. Ikrimah putra Abu Jahal lalu menebaskan pedangnya ke tangan Mu'az yang mengakibatkan putus tangannya. Kemudian Muawiz bin Afra menyerang Abu Jahal yang membuatnya terjatuh. Namun saat itu Abu Jahal masih bernyawa. Kemudian Abdullah bin Mas'ud memenggal kepalanya. Menurut Imam Qurtubi, pendapat yang menyatakan kedua putra Afra yang membunuh Abu Jahal adalah meragukan. Menurutnya, sebagian perawi yang merasa ragu berpandangan itu adalah Mu'az bin Amr bin Jamuh, artinya bukan Mu'az bin Afra. Orang yang dimaksud adalah Mu'az bin Amr bin Jamuh, sedangkan orang-orang menganggapnya Mu'az bin Afra. Alamah Ibnu Al-Jauzi mengatakan Mu'az bin Amr bin Jamuh bukanlah keturunan Afra. Mu'az bin Afra termasuk orang yang membunuh Abu Jahal. Mungkin saja ada saudara atau paman Mu'az bin Afra saat itu, atau dalam riwayat disebutkan seorang putra Afra, lalu perawi telah keliru menyebutnya kedua putra. Alhasil, Abu Umar mengatakan berkenaan dengan riwayat tersebut, hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik lebih sahih, yaitu Ibnu Afra, seorang putra Afra telah membunuh Abu Jahal, yang artinya hanya seorang putra Afra. Ibnu Atin mengatakan terdapat kemungkinan bahwa kedua Mu'az, yakni Mu'az bin Amr bin Jamuh dan Mu'az bin Afra adalah bersaudara dari garis ibu, atau keduanya merupakan saudara sepususuan. Alamah Ad-Daudi menyebutkan bahwa yang dimaksud kedua putra Afra adalah Sahal dan Suhail. Sedangkan ada yang mengatakan bahwa keduanya yang dimaksud adalah Mu'az dan Mu'awiz. Jadi terdapat riwayat-riwayat yang menyatakan bahwa 3 orang yang telah membunuhnya. Sebagian berpendapat 2 orang. Disebutkan juga Mu'az bin Amr bin Jamuh dan Mu'az bin Al-Harith. Konon katanya, saat Abu Jahal dilahirkan, kota Mekah dipenuhi oleh kemeriahan dan kebahagiaan. Diadakan pesta dengan sangat meriah, sampai berminggu-minggu lamanya banyak unta yang disembelih. Dagingnya dibagikan kepada penduduk Mekah. Ketika kelahirannya, suasana Mekah dipenuhi dengan suara alat musik tiup dan tetabuhan. Kelahirannya dirayakan dengan penuh kebahagiaan di seluruh kota. Nama sebenarnya Amr bin Hisham, dia merupakan pemimpin Quraisy yang ditakuti dan disegani. Namun ketika dia terbunuh di Perang Badar, yang menumbangkannya hanyalah 2 orang pemuda Ansar yang masih berumur 15 tahun. Dia mati dalam keadaan terhina. Ketika perang usai, Rasulullah SAW bersabda, "Apakah ada yang dapat memberikan kabar yang benar mengenai Abu Jahal?" Salah seorang sahabat, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, pergi mencarinya dan mendapati Abu Jahal terluka parah dan sekarat di medan perang. 2 pemuda, Mu'az dan Mu'awiz, kedua putra Afra, yang telah membuatnya seperti itu. Abdullah bin Mas'ud sambil memegang janggutnya berkata, "Apakah kamu yang bernama Abu Jahal?" Abu Jahal menjawab, "Apakah kamu pernah membunuh seorang pemimpin yang lebih hebat dariku?" Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan peristiwa itu. Katanya, "Ketika orang-orang kembali pulang setelah selesainya perang, aku pergi untuk melihat orang-orang yang terluka di medan perang." Abdullah bin Mas'ud pun dulunya adalah penduduk Mekah, sehingga Abu Jahal mengenalnya dengan baik. Abdullah berkata, "Saat itu aku tengah mengelilingi medan perang, lalu apa yang aku lihat? Abu Jahal tengah merintih kesakitan karena terluka parah. Ketika aku sampai di dekatnya, Abu Jahal berkata kepadaku, 'Sekarang aku tampak tidak akan selamat. Rasa sakit semakin bertambah. Kamu juga orang Mekah. Aku berkeinginan supaya kamu membunuhku, supaya hilang rasa sakit ini. Namun kamu tahu bahwa aku adalah pemimpin Arab. Di Arab terdapat tradisi, ketika dipenggal leher para pemimpin disisakan panjang sebagai tanda bahwa ini adalah seorang pemimpin. Aku ingin kamu memotong dengan menyisakan panjang leherku.' Abdullah bin Mas'ud berkata, 'Aku sisakan sedikit saja lehernya. Keinginan terakhirmu ini tidak akan dipenuhi.' Abu Jahal yang angkuh dan sombong itu mati dalam keadaan yang sangat hina. Leher yang ketika hidupnya selalu meninggi, namun ketika mati lehernya dipenggal dengan disisakan sedikit saja, sehingga kemuliaan dan kehormatannya habis, tidak tersisa sedikit pun. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.